Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Penguasa alam semesta. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya semuanya. Teman-teman yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 15 bulan 4 tahun 2020 ini kita akan insyaallah melanjutkan pelajaran kita untuk anak-anak kelas 8 pada pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, di halaman 81. Bab kedua tentang peperangan Bani Quraizzah. Teman-teman sekalian, peperangan Bani Quraizzah ini pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian damai dengan kaum muslimin. Begitu sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan kaum muslimin. Apalagi peristiwa itu terjadi saat kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat kritis karena menghadapi pengepungan pasukan sekutu dengan jumlah yang besar pada peperangan Khandaq yang telah kita bahas. Pengkhianatan ini diantara penyebab terjadinya peperangan baru setelah perang Khandaq. Pengkhianatan itu sendiri dipelopori oleh Huyai bin Al-Akhtab, ya. Huyai namanya, adalah salah satu pelopor dari sekian banyaknya pelopor. Perang ini dikenal dengan Perang Bani Quraizzah. Peperangan ini terjadi sekitar pada akhir bulan Zulqa'dah dan awal di bulan Zulhijjah pada tahun ke-5 Hijriyah. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwasanya peperangan ini adalah peperangan Quraizzah. Setelah perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah salah seorang dari istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Jadi ketika perang Khandaq selesai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah salah seorang istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Ketika tengah mandi, Jibril alaihi salam datang dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk segera berangkat menuju Bani Quraizzah, ya. Malaikat Jibril pun menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku benar-benar ikut berjalan di depanmu," ya. "Aku benar-benar ikut berjalan di depanmu." Teman-teman sekalian, ini disebutkan dalam hadis yang mana hadis ini berbunyi, "Qad wada'tas silaha wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim." Qala fa ila aina, qala ha huna, wa asyara ila Bani Quraizzah. Maksudnya apa? Kalian sudah meletakkan senjata kalian, gitu. Demi Allah, kami belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu bertanya, kemana, gitu kan? Jibril alaihi wasallam kemudian mengarahkan ke arah sini. Maksudnya kemana? Ke Bani Quraizzah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, teman-teman sekalian. Nah, menerima perintah ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bergegas untuk melaksanakannya dan langsung memberikan instruksi kepada para sahabatnya, ya kan, untuk segera menuju ke arah Bani Quraizzah. Ya. Baru teman-teman sekalian, ya,
Ketika itu jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu baru sampai ke rumahnya, Jibril alaihi salam langsung memberikan menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Nabi Muhammad SAW untuk cepat untuk menginstruksikan, untuk minta tolong agar disegerakan teman-temannya gitu kan untuk bisa pergi ke suku Quraisyah. Sampai-sampai Jibril alaihi wasallam itu menegaskan, aku akan benar-benar mengikutimu. Aku akan benar-benar berada, ikut berjalan di depanmu gitu. Aku akan goncangkan benteng-benteng mereka dan kumasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka beliau beserta kaum muslimin saat itu berjalan bersama rombongan malaikat, teman-teman sekalian. Nah, perang ini terjadi karena Bani Quraisyah. Sekali lagi kakak ingatkan, jadi peperangan ini terjadi karena Bani Quraisyah itu melanggar perjanjian damai. Melanggar perjanjian damai. Dengan siapa? Dengan kaum muslimin. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada mereka, kepada orang-orang, barang siapa yang mau mendengar dan taat, maka janganlah kalian sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraisyah. Ya, di wilayah Bani Quraisyah. Nah, teman-teman, ini ada sebuah cerita yang sangat panjang seharusnya kakak jelaskan. Jadi setelah itu, maksudnya ketika Rasulullah SAW itu mengumumkan, ngajak dan jalan gitu kan ke mana, ke suku Quraisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya setelah itu Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang yang barang siapa yang mau mendengar dan yang mau taat, maka janganlah sholat asar kecuali di wilayah Quraisyah. Ini banyak banget riwayat, ada yang mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat zuhur, ada juga yang mengatakan tidak boleh sholat asar gitu kan. Maka di sini pernah tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, la yusalliyan ahadun al-asra illa fi Bani Quraisyah. Yang artinya apa? Jangan ada salah satu pun seorang sholat asar kecuali ia berada di perkampungan Bani Quraisyah. Dalam riwayat lain, Imam Muslim pada nomor 1770, la yusalliyan ahadudz zuhra gitu kan, illa fi Bani Quraisyah. Nah, jangan ada salah satu pun yang sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Ceritanya begini teman-teman. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, sebagian ulama mencoba memadukan dua riwayat Bukhari dan Muslim ini. Ya. Ada yang mengatakan kemungkinan sebagian dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan sholat zuhur sebelum instruksi itu diberikan. Sementara juga sebagian yang lain belum menunaikan sholat zuhur. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya itu ada yang sudah sholat zuhur, ada juga yang sholat zuhur, yang sudah sholat zuhur berarti dia gugur dari hadis ini. Tapi yang belum sholat zuhur dia belum gugur dari hadis ini, teman-teman sekalian. Nah, untuk para sahabat yang belum melaksanakan sholat zuhur, dikatakan jangan ada satupun yang melaksanakan sholat zuhur. Dan untuk para sahabat yang sudah melakukan sholat zuhur, dikatakan kepada mereka jangan ada satupun yang melaksanakan sholat asar, kecuali di mana? Di perkampungan Bani Quraisyah. Nah, ada juga sebagian ulama yang menggabungkan dengan mengatakan bahwasanya ada kemungkinan sekelompok para sahabat berangkat sebelum yang lainnya. Berangkat secara bergelombang gitu maksudnya. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama itu dikatakan jangan ada salah satu pun yang melaksanakan sholat zuhur. Dan gelombang kedua jangan ada salah satu pun yang melaksanakan sholat asar. Ketika mereka mendapati waktu sholat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tersebut di tengah jalan, sebagian dari mereka mengatakan kita tidak sholat sampai kita tiba di perkampungan Bani Quraisyah. Sementara yang lainnya bersikukuh tetap melaksanakan sholat asar pada waktunya, karena mereka memandang bahwasanya Rasulullah SAW tidak bermaksud menyuruh para sahabat menunda sholat asar sampai lewat waktunya. Kemudian
dua sikap yang berbeda ini teman-teman, ya, dalam menyikapi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah satunya. Nah, setelah beberapa hal demikian, dengan kita memahami dari hadis di atas, ada yang dari Bukhari tidak boleh melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah, dan ketika di hadis riwayat Muslim tidak boleh melaksanakan sholat zuhur kecuali di perkampungan Quraizah. Setelah mendengar penjelasan beberapa hal yang berkaitan dengan kedua hadis di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kesimpulan dari kisah ini yaitu sebagian sahabat ada yang memahami larangan ini sebagaimana zahirnya. Mereka tidak peduli dengan habisnya waktu karena mereka lebih menguatkan larangan yang kedua daripada larangan yang pertama, yaitu menunda sholat sampai akhir waktunya, gitu teman-teman. Nah, mereka berdalil dengan bolehnya menunda sholat bagi yang tersibukkan dengan urusan peperangan, sebagaimana yang kalanya ketika itu yang terjadi di perang Khandaq, teman-teman. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun melaksanakan sholat asar hingga hampir terbenamnya matahari, gitu kan? Hingga setelah matahari itu tenggelam kalau nggak salah kan, karena tersibukkan dengan apa? Urusan perang. Ingat, karena tersibukkan urusan perang, bukan sengaja meninggalkan, teman-teman, ya. Mereka menganggap itu boleh pada semua kesibukan yang terkait dengan urusan peperangan. Terlebih masa itu juga adalah masa penurunan, saat penurunan pembentukan syariat itu, teman-teman. Teman-teman sekalian. Jadi itu mungkin salah satu cerita, sebenarnya masih panjang gitu, perdebatan antara sholat zuhur atau sholat asar yang lebih rajih. Nah, teman-teman sekalian, tadi sampai di mana waktu itu ceritakan. Oke, bismillah. Jadi beliau Nabi Muhammad SAW itu mewakilkan kota Madinah kepada siapa? Ibnu Ummi Maktum, dan menyerahkan bendera perang kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemudian berangkatlah dalam satu kelompok pasukan ke wilayah yang dituju. Jadi tadi katanya ada yang Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ada yang berangkat bergelombongan gitu kan, gelombang 1 dan gelombang 2, teman-teman. Nah, ketika mendekati benteng dari Bani Quraizah, Ali mendengar Ali radhiyallahu an mendengar ada selentingan yang dari mereka, maksudnya dari Bani Quraizah itu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat keji. Dari siapa? Perkataan siapa? Perkataan dari Bani Quraizah yang didengar oleh Ali radhiyallahu an. Mengetahui ucapan tersebut, Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, berbalik arah hingga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di tengah jalan dan menyampaikan apa yang didengarnya, apa yang didengar oleh Ali, yang didengar perkataan keji yang dilontarkan oleh siapa? Bani Quraizah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau meyakinkan Ali bin Abi Thalib, siapa? Nabi Muhammad SAW itu meyakinkan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa perkataan tersebut tidak akan diucapkan jika bertemu langsung. Ya, itu hanya selentingan saja ketika kita jalan, baru mereka ngomong dari belakang. Ketika kita tanya, tadi kamu ngomong apa? Mereka nggak akan mau jawab. Ya, begitulah sikap orang-orang yang penakut, teman-teman. Nah, dalam perjalanan menuju Bani Quraizah, sebagian sahabat, teman-teman, menjumpai waktu sholat asar di perjalanan, ya kan? Maka di antara mereka ada yang melaksanakan sholat asar tadi, yang bersikukuh, ada yang melaksanakan sholat asar juga gitu kan. Dan ada pula yang menundanya hingga sampai wilayah Bani Quraizah, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, ada yang menunda sholat asar sampai tiba waktu di tempat desa Bani Quraizah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama rombongan kaum Muhajirin dan Ansor. Terus jalan sampai pada suatu sumur mata air di antara sumur-sumurnya Bani Quraizah yang bernama Una, ya. Jadi di Bani Quraizah itu banyak banget sumur-sumur. Nah,
Nabi Muhammad SAW itu berjalan sampai di suatu sumur, di salah satu sumurnya Bani Quraizoh, yaitu sumur yang bernama Una. Sesampainya Rasulullah di sumur Una, berdatanglah pasukan-pasukan kaum muslimin. Nah, di sini berarti ada yang mengatakan, berarti ini ke gambar ya, bahwasanya tadi ada yang mengatakan gelombang satu, gelombang dua, karena sesampainya Rasulullah di sumur Una, berdatanglah pasukan kaum muslimin yang lain. Melihat kedatangan rombongan itu, rombongan gitu kan. Semakin takutlah Bani Quraizoh, teman-teman. Maka mereka lantas berlindung di benteng-benteng, ya kan, karena menyadari saat itu bahwasanya orang-orang muslimin tidak akan meninggalkan mereka sampai terkalahkan. Jadi ya mereka takut gitu kan, mereka bersembunyi di benteng-benteng gitu. Agar apa? Agar apa namanya? Karena mereka itu menyadari bahwasanya orang-orang muslim itu tidak pernah namanya putus asa gitu kan. Tidak akan pernah meninggalkan mereka sampai terkalahkan. Merekanya siapa? Bani Quraizoh gitu. Nah, maka pemimpin mereka Ka'ab bin Asad ini adalah salah satu pemimpin dari Bani Quraizoh. Berkata kepada kaumnya, kalian saat ini, jadi Ka'ab bin Asad itu berkata kepada kaumnya, kalian saat ini mengalami penderitaan. Oleh karena itu, aku mengajukan 3 tawaran kepada kalian. 3 tawarannya apa aja? Ya, 3 tawarannya ini boleh dipilih salah satunya. Harus memilih salah satunya. Jadi yang pertama adalah kita mengikuti siapa Nabi Muhammad SAW dan membenarkannya karena telah nampak kebenaran dirinya sebagai seorang rasul. Dengan cara seperti itu, nyawa, kekayaan, anak-anak kita dan wanita-wanita kita akan tetap aman jika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Jika kita mengikuti Rasul, jika kita mengikuti Muhammad, kata Ka'ab bin Asad. Pilihan yang kedua, teman-teman, kita membunuh anak-anak dan kaum wanita kita. Kemudian setiap laki-laki keluar menghadapi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dengan senjata lengkap dan terjadilah peperangan hingga darah penghabisan. Nah, jika kita terbunuh, kita tidak akan meninggalkan keturunan di rumah yang kita khawatirkan keselamatannya ini. Pilihan yang ketiga, teman-teman, kita keluar dari benteng-benteng pada hari Sabtu untuk mendapatkan kelengahan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kemudian kita menyerangnya, gitu kan. Tapi si Ka'ab ini, pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad ini memberikan 3 pilihan. Ya, ternyata Bani Quraizoh itu tidak memilih salah satu pun tawaran dari pemimpin mereka, yaitu Ka'ab, ya. Tidak memilih salah satu pun dari 3 pilihan tersebut. Karena mereka berkeinginan untuk bermusyawarah, ya. Bersama siapa? Bersama sekutu-sekutu mereka di kalangan kaum muslimin ketika itu. Nah, mereka meminta Rasulullah SAW untuk mengutus, garis bawahi, Abu Lubabah. Ya, jadi mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ya, Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengutus Abu Lubabah agar bisa bermusyawarah dengannya. Maka beliau pun mengutus Abu Lubabah. Nah, ketika Bani Quraizoh atau mereka ini melihat Abu Lubabah, maka disambutlah Abu Lubabah oleh beberapa orang pria dan wanita dan anak-anak yang menangis di hadapan Abu Lubabah. Timbullah rasa iba kepada mereka. Mereka pun lalu berkata kepada mereka lalu berkata, apakah engkau mengetahui bahwa kami ini akan dijatuhkan hukuman oleh kaumnya Muhammad, oleh umatnya Muhammad, oleh Muhammad, gitu kan? Apakah kamu mengetahui, ya Abu Lubabah, gitu kan, bahwasanya kami ini akan dijatuhkan hukuman oleh Muhammad, gitu. Abu Lubabah jawab, iya. Jawabnya dari Abu Lubabah. Lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya ke leher sebagai isyarat hukuman penggal. Nah,
Ketika itu kemudian Abu Lubabah tersadar bahwasanya isyarat tadi itu tergolong tindakan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka ia berjalan dengan menundukkan wajah hingga mendatangi Masjid Nabawi, lalu ia mengangkat diri dan pada salah satu dia mengikat dirinya pada salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi dan bersumpah untuk tidak ingin dilepaskan kecuali yang melepaskan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau berkata, ketahuilah seandainya ia datang kepadaku. Maka, ini Rasulullah SAW bersabda ya, ketahuilah ketika berita tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau berkata, ketahuilah seandainya ia datang kepadaku, maka akan aku maafkan. Namun jika ia melakukan sesuatu kehendak dirinya, maka akan kami tinggalkan sampai Allah menentukan nasibnya dalam kondisi Abu Lubabah hingga Allah menerima taubatnya. Insyaallah. Teman-teman sekalian, lamanya pengepungan meruntuhkan kekuatan dari Bani Quraisyah ini hingga akhirnya mereka menyerahkan kepada hukum Rasulullah SAW pada malam ke-25 sejak itu. Setelah menyerah, beliau mengikat kaum pria serta memisahkan para wanita dan anak-anaknya pada suatu tempat. Datanglah kabilah Aus yang merupakan sekutu dari bagian Bani Quraisyah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kita tentu masih ingat bagaimana perlakuan engkau terhadap Bani Kunaiqa yang merupakan sekutu kabilah Khazraj. Kami berharap agar engkau pun mau memberikan belas kasih kepada Bani Quraisyah karena mereka adalah sekutu kami, gitu kan. Nah, beliau mengatakan kepada kabilah Aus, apakah kalian ridho apabila yang menjatuhkan hukuman atas kalian ini adalah berasal dari kabilah-kabilah lain? Oh iya, gitu kan. Mereka menjawab iya. Beliau berkata kalau begitu ya masalah ini akan aku serahkan kepada Sa'ad ibni Mu'az. Sa'ad ibni Mu'az. Kami ridho untuk mereka, kami ridho, gitu kan. Kami ridho. Nah, pada saat itu Sa'ad sendiri masih berada di Madinah. Saat sendiri teman-teman masih berada di Madinah. Karena apa? Karena luka yang dideritanya pada peperangan Khandaq. Kemudian ia dibawa dengan mengendarai keledai. Setelah dekat dengan Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan para sahabatnya berdiri dan tolonglah pemimpin kalian. Maka perwakilan Bani Quraisyah berdatangan kepada Sa'ad sambil mengelilinginya. Mereka berkata, wahai Sa'ad, berikanlah belas kasih kepada kami, sahabat-sahabatmu ini, gitu kan. Nah, sementara Sa'ad tetap diam, gitu, tidak memberikan jawaban, dan ketika berkali-kali dimintai tolong, ia pun berkata, sungguh demi Allah aku tidak akan terpengaruh oleh celaan orang yang mencela. Demi apa? Demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika mendengar pernyataan itu, sebagian mereka kembali ke rombongan dan menyampaikan tentang hukum mati yang akan disegerakan dan ditimpakan. Kaum muslimin yang berdiri dan menolong Sa'ad berkata, wahai Sa'ad, Rasulullah memilihmu untuk apa? Mengambil keputusan terhadap Bani Quraisyah. Sa'ad berkata, akankah kalian menaati apabila hukuman yang diputuskan nanti berdasarkan keputusanku? Gitu kan kata Sa'ad. Mereka semua berkata, oh iya, gitu kan. Maka Sa'ad berkata, keputusanku atas mereka adalah hukum mati terhadap anak laki-laki yang terlibat pada perang. Sedangkan kaum wanita, mereka ditawan. Kaum wanitanya ditawan. Nah, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Sa'ad, sungguh engkau telah menetapkan keputusan terhadap mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Di samping itu hukuman ini bersesuaian dengan syariat Yahudi, bahkan lebih ringan
lebih ringan, dan lebih memilih rahmat dibandingkan hukuman dari syariat mereka. Setelah putusan hukuman ditentukan oleh Sa'ad bin Mu'az, digiringlah orang-orang Bani Quraiظah ke Madinah. Mereka ditawan di rumah binti Al-Haris, seorang wanita dari Bani An-Najjar. Lalu digalilah untuk mereka beberapa parit di sebuah pasar kota itu. Selanjutnya, teman-teman, mereka digiring secara berkelompok dan dipenggal di sana. Mereka kira-kira berjumlah 400 orang. Namun, ada yang mengatakan 600 dan ada yang mengatakan 700 orang. Nah, teman-teman sekalian, salah satu yang terikut dalam hukum mati tersebut bersama mereka adalah Huyai bin Al-Akhtab. Nah, teman-teman sekalian, Huyai ini adalah pemimpin Bani Nadir yang tadi saya ceritakan di awal gitu kan. Huyai, pemimpin dari Bani Nadir. Ia termasuk 20 pembesar Yahudi yang menghasut kaum Quraisy dan kabilah Ghatafan. Untuk apa? Dalam peperangan Ahzab, teman-teman sekalian. Ternyata ia datang pula ke Bani Quraiظah, membujuk mereka untuk memutuskan ikatan perjanjian, hingga sempat terjadi pengkhianatan terhadap kaum muslimin ketika itu pada rentang waktu yang singkat. Kemudian Huyai berada bersama Bani Quraiظah di antara benteng-benteng ketika terjadi pengepungan oleh kaum muslimin. Akibatnya ia harus dihukum mati bersama mereka, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa orang dari Bani Quraisy yang benar-benar masuk ke Islam, masuk ke dalam ajaran agama Islam sebelum hukuman ini diputuskan. Karena itu mereka tidak dikenai hukuman tersebut. Sebagian di antaranya menyerahkan diri untuk mereka dibiarkan, dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Nah, ada pula seorang wanita yang ikut dihukum mati. Karena apa? Ia melempar alat penggilingan terhadap siapa? Terhadap Khalid ibn Suwaid. Hingga apa? Hingga tewas, teman-teman. Ya. Pada peristiwa tersebut, kaum muslimin berhasil mendapatkan banyak sekali ghanimah atau harta rampasan. Ya, sebanyak 1.500 pedang, 3.000 baju besi, dan 1.500 tameng dan perisai, dan juga parabotan-parabotan lainnya, bejana-bejana, unta-unta, dan kambing-kambing. Kemudian Rasulullah SAW membagikan harta benda milik Bani Quraiظah kepada kaum muslimin setelah diambil 1/5 bagian dari harta rampasan tersebut. Termasuk dari pohon-pohon kurma, gitu kan? Termasuk dari pohon-pohon kurma itu, dan para tawanan yang menjadi budak. Nah, berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-27, wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa arda lam tatuha, gitu kan? Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ketika itu, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia, kakak lihat dulu sebentar, dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta-harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, para tawanan ini lalu dikirim ke Najd, dikirim ke daerah Najd, lalu dijual. Tawanan ini yang tadi perempuan tadi itu dikirim ke Najd, lalu dijual. Untuk apa? Membeli persenjataan dan kuda. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW memilih untuk dirinya, dan di antara para tawanan tersebut adalah Raihanah binti Zaid binti Amr binti Qinafah. Ya, Raihanah kemudian masuk ke dalam Islam, dan ketika Rasulullah SAW wafat, ia masih menjadi budaknya beliau Nabi Muhammad SAW. Siapa? Raihanah
Raihanah binti Zaid binti Amr binti Kinafah. Nah, teman-teman sekalian, setelah selesai urusan terhadap Bani Quraiظah, terkabulah doa Sa'ad bin Mu'az agar dimatikan karena luka itu. Nah, ketika itu ia berada di kemah di dalam di dalam Masjid Nabawi. Sesaat sebelum Nabi Muhammad SAW itu menjenguknya, ada seekor kambing yang lewat lalu menginjaknya hingga menyebabkan lukanya bertambah parah. Bagian lehernya ini mengeluarkan banyak darah hingga ia meninggal karenanya. Jasadnya dibawa oleh para malaikat dan kaum muslimin. Kematian saat inilah Kematian Sa'ad inilah yang telah mengguncangkan Ar-Rahman. Tidak lain karena apa? Gembiranya menyambut ruhnya, kedatangan ruhnya si Sa'ad ya bin Mu'az. Sementara itu Abu Lubabah yang tadi ngikat itu di salah satu tiangnya Masjid Nabawi, teman-teman sekalian, itu apa namanya, mengikat dirinya selama 6 hari itu loh. Si Abu Lubabah yang telah mengikat dirinya di Masjid Nabawi selama 6 hari, istrinya biasanya datang melepaskan ikatannya si Abu Lubabah itu. Ya, istrinya apa namanya, melepaskan ikatannya cuman hanya sekedar waktu sholat. Setelah sholat selesai ya kembali diikat di tiang Masjid Nabawi tersebut. Lalu turunlah wahyu tentang penerimaan taubatnya Abu Lubabah. Di rumahnya siapa? Di rumahnya Ummu Salamah. Wanita itu pun langsung menyampaikan kabar gembira kepadanya. Nah, Rasulullah SAW sendiri yang melepaskan ikatannya sewaktu beliau melewatinya ketika beliau Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah peperangan melawan Bani Quraiظah, kaum muslimin secara intensif melakukan sejumlah operasi militer. Teman-teman, mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Tolong didengarkan dengan baik dan disimak dengan baik. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Nakhtati bi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.